kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Halo teman-teman, thank you udah menyaksikan tayangan di hari ini. Tadi kita udah melihat cuplikan ya acara kita kemarin di Rock for Jesus 6. Itu acaranya diadakan di Trawas, Jawa Timur ya. Jadi itu acara gabungan semua Crossland. Buat teman-teman, saya kasih informasi, Crossland itu sekarang ada di beberapa wilayah. Ada di Surabaya, di Madiun, di Tuban, di Malang, Makassar, Bekasi, dan California. Mungkin di antara teman-teman ada yang berdomisili di sekitar wilayah-wilayah ini, boleh bergabung dengan kita semua. Kita sama-sama saling membangun, saling melakukan hal yang positif dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saat ini saya mau sedikit sharing aja mengenai tema New Life, artinya hidup yang baru. Nah, setiap kita pasti memiliki pengalaman-pengalaman pribadi di mana kita berbuat hal-hal yang gak baik, di mana kita juga mengalami permasalahan-persoalan yang membuat jiwa kita tertekan, dan banyak hal lagi mungkin yang kita alami. Kita merasa tertuduh, kita merasa kok yang kita lakukan hal-hal yang jahat terus sih, susah banget melakukan hal yang baik. Satu hal yang terpenting, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan hidup yang baru itu buat setiap kita, untuk kita bisa lepas dari hal yang jahat ini. Jadi apa sih yang dimaksud dengan hidup yang baru? Itu hidup yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, otomatis relasi manusia dengan Tuhan itu terputus. Manusia itu tidak bisa mendekat kembali atau membangun hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Karena apa? Karena kecenderungan manusia itu melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, satu hal yang terpenting di sini, Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup yang baru itu bagi kita, untuk memulihkan hidup kita yang cenderung melakukan hal yang jahat. Nah, maka dari itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, apa sih maksud dari ayat ini? Saya mau bacain sedikit lagi ya, lompat ke ayat Kolose pasal 3
ayat yang ke-5 sampai 17. Nanti teman-teman bisa baca aja di rumah secara rangkum aja. Di situ dikatakan di ayat yang ke-5 dibilang, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Ayat 6, "Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka." Ayat 7, "Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu sering mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Jadi kehidupan lama kita mungkin dipenuhi dengan dosa, dengan perjabulan, dengan kenajisan, dengan kata-kata yang tidak baik. Mungkin kita juga memiliki sifat pemarah, mungkin juga kita memiliki sifat penakut juga bisa. Mungkin juga kita hidup di dalam hawa nafsu, cenderung melakukan hal-hal yang gak baik untuk memuaskan kedagingan kita. Tapi satu hal yang pasti, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menjadikan kita manusia yang baru, yaitu manusia yang dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Di setiap kehidupan manusia pasti memiliki luka hati. Setiap kehidupan manusia pasti memiliki rasa sakit. Nah, di saat hati yang terluka, itu cenderung pasti membuat kehidupan kita melakukan hal yang gak baik. Karena apa? Karena hati kita rusak, hati kita jahat, hati kita terluka, dan hal itu membuat kita melakukan hal yang gak baik, melakukan hal yang jahat. Mungkin karena hati kita terluka juga, kita jadi menutup diri, dan kita cenderung melakukan hal-hal yang negatif sebagai pelampiasannya, sebagai pelampiasan. Saya juga dulu memiliki pengalaman, saya memiliki luka hati, dan saya cenderung melakukan hal yang gak baik. Tapi kasih Tuhan memulihkan hati kita ini. Jadi gak ada satu dokter pun, gak ada hal apapun yang sanggup memulihkan hati kita. Hanya satu yang bisa memulihkan hati kita, yaitu kasih Tuhan dalam hidup kita. Hati kita bisa dipulihkan di saat kita mengalami kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itu dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus buat setiap kita. Maka dari itu, apapun mungkin teman-teman di rumah memiliki sakit hati, teman-teman mungkin masih melakukan dosa yang susah untuk dilepasin. Mungkin teman-teman juga cenderung melakukan hal-hal yang jahat, melakukan perkataan-perkataan yang gak baik, emosinya gak stabil, mungkin sulit untuk menguasai diri. Kita semua perlu Tuhan Yesus. Saya pun juga perlu Tuhan Yesus. Di saat saya melakukan jahat, tapi di saat saya merasakan kasih Tuhan, hati saya berubah. Hati saya bisa dipulihkan karena saya mengalami kasih Tuhan. Buat setiap teman-teman di rumah, cobalah tetap tinggal dalam kasih Tuhan itu. Bagi yang belum merasakan, berdoa supaya Tuhan mencurahkan kasih-Nya, buka hati buat Tuhan Yesus, supaya hati kalian diubahkan oleh Tuhan. Satu hal yang terpenting, alamilah kasih Tuhan untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Setiap sikap hidup kita mencerminkan keadaan dalam hati kita. Contohnya begini, di saat kita terluka, otomatis otak kita dipengaruhi oleh sikap hati kita yang terluka. Kecenderungan otak kita berpikir pasti untuk membalas perbuatan orang yang melukai hati kita. Nah, otomatis kita kita akan melakukan hal yang jahat untuk membalas orang yang melukai hati kita. Nah, akhirnya tindakan kita, kalau kita responi pikiran ini untuk membalas, akhirnya kita membuahkan hal yang jahat. Nah, tetapi di saat hati kita diubahkan, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, otomatis otak kita berpikir kita akan melakukan kasih buat orang lain. Karena apa? Karena kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Nah, di saat otak kita dipenuhi dengan sikap untuk mengasihi, maka tindakan kita pun akan mencerminkan kasih itu gitu. Di saat kita mencintai seseorang, misalnya lawan jenis kita, ya, kita cinta sama dia, otomatis otak kita memikirkan dia terus, dan kita berpikir akan melakukan hal-hal yang baik bagi orang tersebut, dan akhirnya kita responi dengan tindakan kita berbuat baik untuk memberikan cinta kita kepada orang tersebut. Nah, demikianlah kasih Tuhan. Di saat kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, otomatis pikiran kita pun akan berubah. Satu hal yang pasti, di saat pikiran kita berubah, tingkah laku dan sikap hidup kita pun pasti akan berubah. Dan disitulah kita mengalami menjadi manusia yang baru. Di saat kita merasakan kasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya kasih Tuhan di setiap kehidupan kita. Buat setiap teman-teman di rumah, coba buka hati buat Tuhan. Alami kasih Kristus. Dia sudah rela berkorban bagi kita. Dia yang berkuasa, Dia yang kudus,
Dia yang tak terbatas dan di atas segalanya, mau mengosongkan dirinya untuk datang ke dalam dunia buat teman-teman semua, juga termasuk saya. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa lepas dari kehidupan manusia lama yang dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kepahitan, dipenuhi dengan putus asa, dipenuhi dengan kelemahan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hidup kita, untuk menjadikan kita manusia yang baru, manusia yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, manusia yang diubahkan, yang tidak hidup lagi di dalam dosa, manusia yang diperbaharui, yang dipenuhi dengan perkataan-perkataan yang baik, yang membangun, yang jadi berkat. Nah, saat ini biarlah setiap kita mau datang kepada Tuhan Yesus, buka hati kita untuk dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kita bisa berubah menjadi manusia yang baru untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan. Setiap kita, teman-teman semua, juga saya, sangat perlu kasih Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan kasih Tuhan di setiap kehidupan kita. Mungkin tantangan permasalahan hidup boleh kita alami, boleh kita hadapi, tapi di saat kita berada di dalam kasih Tuhan, kita akan kuat menghadapi itu semua, dan kita akan terus menembus setiap tantangan hidup yang ada, dan kita menjadi lebih daripada pemenang bersama Tuhan. Jadi saya berdoa buat setiap kehidupan teman-teman semua untuk bisa merasakan kasih Tuhan dan hidup kita diubahkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas renungan singkat pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau penuhi setiap hati kami dan kasih-Mu Tuhan. Sebab kami perlukan kasih yang sempurna di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau boleh berkorban, karena kasih-Mu sangat sempurna bagi kami. Dan biarlah segenap kehidupan kami Kau perbaharui. Bagi setiap kami yang mengalami patah semangat, bagi setiap kami yang masih terikat dengan dosa, bagi setiap kami yang mengalami kelemahan, biarlah Kau penuhi dengan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh mengalami menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, yang dipenuhi dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus atas keberkatan-Mu bagi kami di hari ini. Biar semuanya boleh menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan di setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terus Allahku lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, buat setiap teman-teman boleh bergabung nanti dengan kita. Mungkin teman-teman juga ada yang punya band. Saya mengundang teman-teman kalian juga, kalau mau tampil videonya di tayangan Crossline ini, boleh kontak nanti di nomor-nomor yang sudah tertera ya. Nanti boleh dikontak, boleh kalian info mau sharing video, nanti kita akan tayangin. Dan buat setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, terus maju dalam Tuhan. God bless you. Ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.